Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Reza dengan NIM 250001841 dalam matkul kewirausahaan kelas ini. Saya akan melakukan penjelasan ringkas tentang bisnis di era digital. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan perbedaan bisnis di era digital dan non-digital. Jadi saya akan menjelaskan dari aspek jangkauan pasar di mana bisnis digital mampu menjangkau pasar yang jauh lebih luas hingga tingkat global karena tidak terikat batasan geografis. Sebaliknya, bisnis non-digital atau konvensional memiliki jangkauan yang lebih terbatas karena ada batasan geografis. Yang kedua, aksesibilitas dan waktu operasional. Di mana bisnis digital pastinya lebih fleksibel karena bisa dari kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Sedangkan bisnis non-digital terikat pada lokasi fisik seperti toko, kantor, dan ada jam operasional. Lanjut untuk strategi pemasaran, di mana pemasaran di era digital sangat bergantung dengan platform online, sedangkan bisnis non-digital mengandalkan metode pemasaran tradisional untuk interaksi dan pelanggan dengan pelanggan, di mana bisnis digital itu lebih baik secara virtual dan interaksinya dalam bentuk media sosial, email, atau kolaborasi. Sedangkan non-digital kita harus interaksi secara langsung dan tatap muka. Untuk biaya operasional, biasanya bisnis digital memiliki biaya operasional yang lebih rendah, sedangkan untuk non-digital biasanya memiliki biaya operasional yang lebih tinggi karena untuk sewa lokasi, peralatan, tagihan utilitas lainnya. Untuk pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan bisnis digital? Kelebihannya itu kita bisa menawarkan kelebihan yang signifikan, bisa membuat jangkauan pasar yang tak terbatas, beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, fleksibel yang tinggi, dan setiap aktivitas dapat diukur dengan analisis data dan bisa kita bisa evaluasi dan bisa dioptimalkan lagi. Sedangkan untuk bisnis digital itu mempunyai kekurangan yaitu ketergantungan yang tinggi pada teknologi sehingga jika ada gangguan teknis atau gangguan server maka akan mempersulit kita dan lebih lagi membangun kepercayaan pelanggan. Jika ada kesalahan maka kepercayaan pelanggan bisa lebih turun karena efek sosial media. Pertanyaan ketiga, apa arti digital marketing? Digital marketing atau pemasaran digital adalah serangkaian upaya untuk mempromosikan merek, produk, jasa melalui media internet. Tujuannya agar menjangkau konsumen lebih cepat dan tepat sasaran. Berbeda dari pemasaran tradisional yang di mana digital ini lebih memanfaatkan platform online, media sosial, cari email, dan aplikasi lain untuk terhubung dengan audiens. Pertanyaan keempat, perbandingan keuntungan dan kerugian digital marketing dengan marketing digital. Digital marketing itu mempunyai keuntungan yang cukup banyak, yaitu dapat menjangkau audiens yang luas, efektif, fleksibel, dan real-time. Namun ada kerugiannya di mana tingkat kompetisinya sangat tinggi dan kinerjanya sangat bergantung pada algoritma. Sedangkan marketing non-digital, keuntungannya terletak pada memberikan dampak visual yang lebih kuat dan mudah diingat serta dapat dicoba dan dilihat langsung. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya yang sangat besar, di mana kita butuh wujud fisik atau offline. Untuk pertanyaan kelima, dalam digital marketing ada unsur apa saja? Yang pertama adalah search engine optimization, di mana proses mengoptimalkan situs web agar bisa lebih tampil di mesin pencarian. Lalu search engine marketing, di mana strategi pemasaran berbayar di mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas web kita lebih tampil di bagian atas dan lebih sering tampil. Untuk konten marketing, di mana fokusnya pada pembuatan dan pendistribusian konten. Sedangkan sosial media marketing adalah menggunakan platform medsos untuk mempromosikan produk. Email marketing yaitu melibatkan pesan komersial kepada sekelompok orang. Sedangkan website berfungsi sebagai rumah semua aktivitas marketing untuk audiens bisa melihat apa saja yang kita jual.
Pertanyaan keenam yaitu jelaskan peran sosial media dalam digital marketing, di mana media sosial sekarang sangat memegang peran yang sangat penting dalam digital marketing, di mana mereka dapat melakukan brand awareness, melakukan perkenalan produk dan nilai ke audiens, lalu membangun loyalitas pelanggan, interaksi 2A yang lebih cepat, real time dengan konten yang menarik. Lalu ini juga dapat mempersingkat proses interaksi antara konsumen dan penjual. Ketujuh, jelaskan yang dimaksud dengan digital branding. Digital branding itu adalah proses membangun, membentuk reputasi, dan identitas merek secara online di platform digital. Dia tidak hanya fokus pada promosi produk, namun bisa menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan konten-konten yang sangat trendy dan sangat gengsi. Di mana tujuan akhirnya itu untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan desain yang sangat elegan. Ke-8, jelaskan manfaat dan dampaknya digital branding. Manfaat utamanya dapat meningkatkan brand awareness dengan cerita yang konsisten. Kita dapat membangun sebuah bisnis dengan kepercayaan dan kredibilitas di para konsumen. Contoh nyatanya adalah sebuah Apple, di mana Apple konsisten menampilkan desain minimalis, bersih, elegan, konsisten untuk membangun cintanya yang premium dengan harga yang cukup mahal, sehingga pelanggan tidak hanya membeli produk, namun membeli brand atau membeli identitas yang ditawarkan mereka. Kesembilan, apakah Anda telah melakukan digital marketing? Jelaskan pengalaman Anda jika sudah atau pernah sudah melakukan. Oke, menurut saya sendiri dan pengalaman saya sendiri, saya sudah pernah melakukan marketing digital di platform Facebook, di mana saya melakukan usaha jual beli reseller online, dan saya juga membuka jasa sebagai middleman atau penengah dalam sebuah transaksi untuk membuat transaksi lebih aman dari bahaya scam dan lainnya. Di mana saya juga melakukan ini promosi ke beberapa grup seperti menampilkan testimoni, menampilkan harga yang lebih murah untuk menarik pelanggan ke transaksi di saya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, yang ke-10, bagaimana untuk menghadapi bisnis digital di masa depan? Nah, untuk menghadapi bisnis digital, menurut saya kita harus adaptif, cepat mengikuti pergerakan, dan harus mengikuti perubahan di zaman modern. Di mana dengan banyaknya AI sekarang, kita dapat memanfaatkannya untuk personalisasi layanan, lalu memprioritaskan keamanan juga untuk melindungi data pelanggan. Selain itu, kita juga harus fokus pada pengalaman pelanggan, di mana kita membuat konten-konten dan interaksi yang asik dan nyaman. Lalu juga kita harus punya kemampuan untuk kritis dan kreatif agar kita dapat melakukan transformasi dan membuat bisnis kita ini bertahan untuk kedepannya dan juga bisa berkembang hingga tahap global di persaingan yang ketat. Sekian dari penjelasan saya mengenai tentang bisnis digital dan marketing digital. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.